Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Perkenalkan, saya Putri Febriana Sari, NIM 19051214-070 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih apa arti dari standarisasi jaringan? Standarisasi adalah penentuan ukuran yang harus diikuti dalam suatu golongan. Jadi, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik, serta komunikasi bisa berjalan dengan baik pula. Selanjutnya, OSI dan TCP/IP. Open System Interconnect (OSI) dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional (ISO). Pengembangan ini merupakan sebuah usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli dan berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DoD atau Department of Defense US pada tahun 1970-an. Pada kenyataannya, model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Untuk OSI model sendiri ada 7 layer, yakni Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Sedangkan TCP/IP model ada 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network. Nah, Application layer menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Untuk presentation layer, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Session layer membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Transport layer mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Untuk network layer menambah alamat jaringan pada paket. Untuk data link layer menambah MAC address pada paket, sedangkan physical layer mengirimkan data melalui media transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan secara terperinci mengenai daftar OSI layer. Yang pertama yakni layer 7 application layer, yaitu layar OSI yang terdekat dengan user menyediakan network service bagi aplikasi user. Kemudian berbeda dengan layar lain, layar 7 ini tidak menyediakan service bagi layar OSI lain. Selanjutnya, contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layar 7 menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesepakatan prosedur untuk error recovery, serta mengontrol integritas data. Dan yang terakhir, jika ingin mengingat layar 7 dengan beberapa kata, pikirkan tentang browser. Selanjutnya yaitu presentation layer. Presentation layer atau layer 6 OSI memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Kemudian jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum atau common data format. Dan jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data. Kemudian ada session layer. Session layer atau layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien, kelas pelayanan, dan laporan pengecualian masalah layer 5, 6, dan 7. Dan jika ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan yaitu dialog dan percakapan atau. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer atau layer 4 OSI membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layer 4 menjamin transport antara dua host. Dan jika ingin mengingat layer 4 dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Kemudian ada network layer atau layer 3 OSI. Adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau port selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis.
Jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, perutan atau routing, dan pengalamatan atau address. Lalu ada data link layer atau layer dualcy, menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengalamatan fisik, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Dan jika ingin mengingat layer 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame dan kontrol akses media atau media akses control. Yang terakhir ada physical layer atau layer 1 OSI, mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mechanical, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya tingkat ketegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Dan jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Selanjutnya TCP dan UDP. TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protokol IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Lalu UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Perbedaan TCP dan UDP. 1. Koneksi untuk TCP yaitu berhubungan, sedangkan untuk UDP itu koneksinya kurang. 2. TCP bisa diandalkan, kalau UDP ini dia cepat tapi kurang bisa diandalkan. Yang ketiga, kalau TCP ini urut, sedangkan kalau UDP ini enggak urut, yang penting filenya nyampe. Yang keempat, kalau ada kesalahan di TCP ini akan dikirim ulang, namun di UDP itu sebaliknya, kalau ada kesalahan ya nggak akan Selanjutnya yang kelima, yaitu di TCP ini handshake atau mengulurkan tangan, kalau UDP non handshake. Perbedaan yang keenam yaitu kalau ada apa-apa di TCP pasti ada pemberitahuan, sedangkan di UDP ini sebaliknya, nggak akan ada pemberitahuan sama sekali. Contoh dari TCP yaitu email, file sharing, dan download. Kalau di UDP yaitu voice streaming, video streaming, TV streaming. Selanjutnya, TCP ini slower atau lambat karena dilayani satu-satu, tetapi sangat bisa diandalkan. Untuk contohnya yaitu email dan web browsing. Jaringannya yaitu unicast dari satu ke satu. Kalau UDP ini dia cepat tapi best effort, jadi mengupayakan pengiriman sebanyak-banyaknya. Dilayaninya itu bareng-bareng, semuanya dikirim terus. Contohnya yaitu music streaming, voice streaming. Untuk jaringannya yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, ini merupakan ilustrasi dari TCP dan UDP. Kalau TCP ini barang dikirim, kalau ada barang yang rusak, cacat, atau penerimanya salah itu bakal ada pemberitahuan terus dikirim ulang. Sedangkan kalau di UDP ini barangnya dikirim terus gak peduli kalau ada barangnya rusak atau apapun, yang penting dia itu tetap ngirim barang terus. Dan selanjutnya yakni network protokol. Ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Selanjutnya yang keempat ada Telnet atau Telecommunication Network, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima ada FTP atau File Transfer Protocol, yakni protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi.
Nah, selanjutnya network protokol yang keenam yaitu LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh ada SSL atau Secure Socket Layer, yakni protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Yang kedelapan ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini yaitu MRTG, Ledut, dan lain-lain. Yang kesembilan ada SSH atau Secure Shell, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah yaitu SSH user at IP server. Yang ke-10 yaitu POP3, Post Office Protocol version 3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya yaitu Well-known port atau reserve port dan register port. Well-known port atau reserve port merupakan port number yang termasuk ke dalam well-known port, selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Issued Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port-port yang berada di dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Yang kedua, register port merupakan port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Register port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap terus jaga kesehatan di musim pandemi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.